Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina taqu khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu qad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Akhwat wa ummahat fidakunallah, teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga sore hari ini, ya, sehingga dengan nikmat-nikmat yang kita rasakan tersebut, kita bisa kembali berkumpul kembali di dalam halaqah ini, ya. Dan alhamdulillah, dengan segala kekurangan kita, kita masih bisa menjalankan segala aktivitas-aktivitas kita, rutinitas-rutinitas kita, dan kewajiban-kewajiban kita di tahun yang baru ini. Dan semoga tahun kemarin bisa menjadi madrasah ataupun pelajaran bagi kita, ya, supaya kita bisa lebih semangat lagi dalam beribadah, lebih semangat lagi dalam menuntut ilmu, terutama dalam ilmu Al-Quran, ya. Maka dari itu, ya akhwat, pekan ini insya Allah kita akan kembali melanjutkan, ya, pelajaran kita yang sebelumnya, ya, di pertemuan yang lalu, ya. Nah, sudah sampai di mana materi kita, Afwan? Ada yang Lanjut masih ingat? Ustazah, mungkin sampai jai. Di mana? Lanjut sod. Sampai sekarang masuk di sod. Ya, Ya, sod. berarti kemarin sin, zai, ya. Ya, Nah, sekarang kita masuk di huruf sod. Oh, nah, ganti dulu ya. Ini.
Kita pakai yang bergambar ya, biar lebih jelas. Yang berwarna maksudnya. Nah, ya ini ya. Nah, ini makhrajnya ada di ujung lidah ya, nempel ke ujung gigi seri bawah. Kemudian suara keluar melalui celah-celah di antara gigi seri atas dan gigi seri bawah ya. Nah, jadi bentuknya kan seperti ini ya. Nah, ini ujung lidah kelihatan jelas ya. Itu nempelnya di gigi seri bawah. Kemudian suara kita itu keluarnya dari sini ya. Nah, sini. Jadi fokusnya kita itu eh, di mana ya? Di mana letak suara kita itu keluar. Yang ini jadi fokus kita. Jadi ketika ditanya di mana makhraj huruf zai misalnya, kalau cuma jawabnya di ujung lidah, nempel di ujung gigi seri bawah. Nah, ini kurang lengkap. Oke, jadi harus diberi keterangan bahwasanya suara yang keluar itu melalui celah-celah ya di antara gigi atas, gigi seri atas dan gigi seri bawah ya. Nah, dari celah-celah ya, dari celah-celah karena suara kita yang keluar itu melalui celah-celah yang sempit ini, alhasil suara yang dihasilkan itu lebih tajam ya, tajam. Ya, Antara sudah ketahui ya. Nah, sudah ketahui, sudah dipraktek juga. Sin, sin, nah ini tajam ya. Zai, zai, nah tajam. Jadi seperti menyerupai bunyi suara desis ya, desis ular, ya, suara suara binatang. Ya, kemudian masuk di huruf sod ya, sod. Nah, sama ini juga tajam ya, suaranya keluar tajam. Namun apa yang membedakan dengan zai dan sin ya, huruf sod ini merupakan huruf yang tebal ya, huruf yang tebal. Pangkal lidah ketika mengucapkan huruf sod ini naik ya, naik ke langit-langit. Beda halnya dengan zai dan sin. Zai dan sin tidak naik pangkal lidahnya, sedangkan ketika di sod ini naik ya, pangkal lidah naik. Nah, kemudian untuk huruf sod ini ya, mungkin kemarin sudah Anda jelaskan ya di to ya, di huruf to, bahwasanya ada sifat ya, ada sifat huruf yang melekat pada huruf ini yang menyebabkan hurufnya ini menjadi tebal ya. Jadi ada yang namanya sifat isti'la ya. Sifat isti'la itu apa? Isti'la ya. Isti'la ya. Isti'la itu ini tadi ya. Pangkal lidahnya naik ya. Pangkal lidah, naiknya pangkal lidah atau suara ya, naik sehingga menyebabkan huruf ini menjadi tebal. Jadi ada beberapa huruf di sini ya yang konsonannya itu terdengar o, ya itu semua punya sifat istilah ya. Seperti huruf qaf, kh, ghain. Nah, ini punya sifat istilah. Kemudian bod ya, ini kemarin kita belajar bod. Kemudian to. Nah, yang selanjutnya ini adalah so. Nah, huruf yang pertama yang Anda sebutkan, qaf, kha, dan ghain itu cuma punya sifat isti'alah saja. Dia cuma punya sifat isti'alah. Namun untuk huruf sod ya, huruf sod, kemudian bod, to, ini selain punya sifat isti'alah, dia juga punya sifat itbaq ya. Itbaq. Apa itu itbaq? Itbaq itu terkumpulnya suara di dalam mulut ya. Jadi selain dia punya sifat istilah, dia punya sifat itbaq. Selain suaranya naik, pangkal lidahnya naik, sehingga menyebabkan huruf yang ini tebal, adanya berkumpulnya suara, ya, berkumpulnya suara di dalam mulut, sehingga suara itu menjadi lebih bulat, ya. Nah, ini menyebabkan huruf sod, to, dan bod ini menjadi huruf yang lebih tebal
dibanding huruf sebelumnya yang hanya punya sifat isti'la. Kalau isti'la dia cuman punya sifat tebal saja ya menyebabkan hurufnya menjadi tebal, sedangkan itebal ini membuat suara kita itu terkumpul sehingga hurufnya ini menjadi lebih tebal lagi ya. Bisa dipahami sampai sini? Insya Allah Ustazah. Ya, tadi ya. Jadi eh, untuk caranya ya mengumpulkan eh, suara ya di dalam mulut, bagaimana caranya itu dan cara menaikkan permukaan lidah ya. Nah, ini contohnya ini lidah ya. Ini adalah lidah. Kemudian ini pangkal ya, pangkal lidah atau lidah bagian belakang kita. Ini naik ke langit-langit ya. Kemudian permukaan lidah mana? Permukaan lidah ini. Nah, ini permukaan lidah. Nah, ini dinaikkan semua permukaan. Jadi mulai dari pangkal sampai di permukaan lidah ini naik semuanya. Ya, ini naik. Nah, kemudian tengah lidah ini malah turun. Ya, bagian tengah lidahnya ke bawah. Permukaannya naik semua. Nah, ini. Jadi bentuk lidah kita itu cekung. Ya, cekung. Seperti mangkok. Ya, nah, seperti itu. Jadi bagian permukaannya naik, mulai dari belakang, dari pangkalnya, kemudian permukaannya naik semua, yang turun itu ke tengah lidah, ya, seperti itu. Nah, ini yang menyebabkan hurufnya ini menjadi lebih tebal atau terkumpul, ya, suaranya di dalam mulut. Nah, kemudian kita lanjut di sifat huruf yang melekat, yang lain yang sering Ana sampaikan itu biasanya di aliran nafas dan aliran suara, ya. Aliran nafas dan aliran suara. Nah, untuk huruf sod ini ya eh, punya ya ada aliran nafas. Jadi ketika kita mengucapkan hurufnya ini ada nafas yang mengalirnya dari dalam mulut kita. Ya, ini bisa dibuktikan dengan meletakkan tangan di depan mulut ya kemudian menyebutkan hurufnya. Gitu ya. So, nah ini ada hembusan, ada aliran nafas yang keluar. So, so, ya. Kemudian dari aliran suara juga sama. Ada aliran suara yang mengalir ketika mengucapkan huruf sod. Ya, ini bisa sudah terdengar tadi ya. Ketika mau mengucapkan huruf sod itu ada suara yang ngalir dulu. Gitu ya. So, so, ya. Jadi bukan cuma so. Nah, tidak seperti itu aja. Tapi ada suara alirannya dulu, ya. Ada alirannya dulu. So, soi, su, ya. Jadi ada alirannya. Maka ketika disukun, ya, huruf so di ini pasti ngalir, ya. Ada aliran suara. Nah, alirannya panjang. Als, als, gitu ya. Jadi jangan cuma als, is, us. Nah, tapi dipanjangkan. Als, dialirkan. Is, us, ya, seperti itu. Nah, coba kita praktek ya pakai pola seperti biasa. So, si, su, ya.
Seperti itu ya. Jadi ketika kasroh pun tetap tebal ya. Nah, kenapa? Karena itu tadi ya terkumpul ya, selain dia naik pangkal lidah kita ini ke langit-langit, ini terkumpul juga suaranya. Nah, ini menyebabkan ketika kasroh pun huruf sorry ini tetap tebal ya. Anda ulangi. So, sli, su, as, is, us. Ya, jadi ketika di sukun pun ini harus naik ya, tetap naik pangkal lidah juga permukaan ya, permukaan lidah. Kemudian so, sli, su, aso, ilsi, usu, so, 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 sil, si, su, su, su. Ya, seperti itu. Nah, ketika tasdid ya, suaranya jangan sampai terputus. Kenapa? Karena aliran suaranya ngalir ya, ada aliran suara. Jadi ketika ditasdid jangan sampai putus suaranya ya. Dan coba kita praktek di surah Quraisy ya, di surah Quraisy ayat kedua ya. Di situ. Jangan lupa isti'adzah ya, isti'adzah terlebih dahulu ya setiap memulai membaca Quran. Ya, ini wajib ya, isti'adzah. Nah, mungkin langsung aja ya dibacakan nanti Quraisy ayat kedua. Dari yang pertama mungkin ya. Di Nani, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. So, si, su, Tebalkan lagi sli ya. Yang si, uh, si, si, sli. so, si, Hmm? as, Masih kurang is, naik. Oh, permukaannya juga dinaikkan ya. Permukaan lidahnya juga naik. Jadi yang turun itu tengah lidah ya. So. Jadi tebal ya. so, Tebal sekali. Uh, so, so, si, hmm? su, Sli. Lagi si, sli. si, Sli. si, Sli. si, Hmm? Dinaikkan. Naikkan pangkal lidahnya sli. si, si, Pangkal lidah, permukaan lidah juga. Jadi naik semua ya. Lidahnya tuh naik semua kecuali tengahnya. Sli. susah bentar. Ah, So, jadi si, apa? Jadi ketika kasroh ya bunyinya itu seperti swi gitu ya, swi tapi bukan swi kita bilangnya. Kedengarannya seperti su. Jadi bukan cuma si aja ya, bukan cuma si, tapi seperti swi gitu. Sli ya. si, si, gitu saja. Lagi. Akuan sebentar, astunya anak nangis bentar. Bentar. Nah, Dialihkan dulu aja sama yang lain dulu. Bentar. Ya, Ustazah Akuan. nah. Nah, Ukti Fitri izin ya. Oh ya, Ukti Irma. Ukti Irma juga izin. Ukti Emma Rahmawati silahkan. Ya Ustazah. So, si, su, Hmm. Jangan ke al, hidung ya. Afan, jangan ke hidung. So, jangan ke hidung. Suaranya jangan lewat hidung ya. So, Hmm. so, gitu ya. Di mana letak suara keluar
di celah-celah itu yang sempit tadi ya. So, ya. Coba diulang lagi. So. Masih hidung nggak Ustazah? Sudah. Nah, lanjut. So. Si. Su. Nah, As. Is. Us. So. Si. Su. Also. Alsi. Alsu. fathah, Gimana Ustazah? kasrah, domah ya. Jadi fathah, kasrah, domah ya. Oh, Also, isli ya, isli. iya ya Ustazah. Also. Ilsi. Usu. Nah, So. Silsi. Susu. Lanjut Ustazah. lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Roknya ini ditasdid ya. Roknya ditasdid. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Naik. Suaranya itu naik di nabar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa harus sukun dialirkan. Rahman, Roh. gitu ya. Iya Ustazah. Ini juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut Ustazah. Nah, ayat kedua ya. Quraisy. Ila fihim rihlatasyita'i wassaif. Syita'i ini berapa ketukan? Ila Berapa ketukan? panjang 6 ya Ustazah. 4. 4 atau 5 ya. 4 boleh, 5 boleh. Ya. Coba diulang. Kenapa 4 atau 5? Karena sesudah mad itu huruf hamzah ya. Hamzah. Makanya dia panjangnya 4 atau 5. Baik Ustazah. Ila fihim rihlatasyita'i wassaif. Dihitung kayaknya kelebihan ya dari 5 ketukan. Kebanyakan ya Ustazah. Kepanjangan. Ila fihim rihlatasyita'i wassaif. Wasso ini dialirkan juga ya. Wassoif. Wassoif. Gitu ya. Wassaif. Nah, coba diulang lagi. Ila fihim rihlatasyita'i wassoif. Ya, afwan ya. Coba diulang. Ila fihim rihlatasyita'i wassaif. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Wafi Ukti barakallahu M. Ustazah. Lanjut, Ukti Ais, silakan.
Ukti Eis. Dibuka mic-nya ya, Ukti Eis. Ya udah anak lagi aja. Nah, silakan Ukti Nani. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. So, ya langsung ya. Iya, betul. So, si, Naikkan. su. Afwan. Afwan. Nah, ini masih dibulatkan ya. Apa namanya, bibirnya masih dibulatkan ya. Masih gitu ya. Jadi naikkan pangkal lidah. Ini menebalkan ya. Dinaikkan pangkal lidah. Pangkal lidah itu lidah bagian belakang ya. Itu Susah. naik kemudian ya, lidahnya yang dinaikkan, jangan bibirnya yang dibulatkan. Jadinya SO dia ya, bunyinya jadi SO. So gitu ya. Nah, jadi naikkan pangkal lidah ya, lidah bagian yang belakang. Yang mana? Ya di makhrajnya huruf qaf. Huruf qafnya udah benar belum, Ukti Nani? Op. Masih agak salah juga sih. Nah, ini diperbaiki dulu berarti di qaf ya. Ko itu paling belakang. Ko. Nah, ini kalau sudah betul huruf qafnya, insya Allah huruf-huruf yang tebal itu bisa. Karena kuncinya ya dari huruf-huruf yang tebal itu ada di huruf qaf ya. Op. Karena huruf-huruf tebal itu letaknya itu yang dinaikkan lidahnya yang mana itu di makhrajnya huruf qaf ini tadi ya. Ko, jadi perbaiki huruf ko-nya. Ko, qiqu. So. Ya, yang naik yang itu. Ya, pangkal lidahnya yang itu yang naik. So, soi, su. Soy, so. Si, su. So, si, su. Soi, Si, su. ya. So, ya. Tebal ya jadinya. Jadi bukan cuma so. Beda ya. Coba Ana nanti dengar so dengan so. Tebal yang mana? Tebal yang pertama. Hmm? So dan so Yang ya kedua. ya ini beda ya, bunyinya itu beda. Yang pertama itu kedengarannya so bener ya, Nah, S dan yang O so kedua. gitu ya. So, Jadi yang kedua itu tebelnya karena apa namanya, lidah kita itu naik ke langit-langit ya. so, Tuh. so, si, su. Susah Ustazah, ya Allah, ya Robi, ya Tuhan. Ya nanti dilatih ya, latihannya diperbaiki dulu huruf qafnya ya, berarti ya harus diperbaiki. Qi tu. Ko, Qi ki, tu. Kalau benar ko, lagi. ki, ku. Ko, ki, ku. Nah, ini masih harus ke belakang lagi, Ukti Nani. Karena Hmm. masih ada bunyi desis ya, masih ada bunyi apa namanya? Nafas, masih ada nafasnya ya. Ko, ko, masih seperti huruf kaf ya. Masih Iya. agak ke depan, ke belakang lagi makrojnya. Jadi tidak ada bunyi yang itu. Ko. Nah, ini ada bunyi ko. Masih seperti ada bunyi hamasnya ya. Iya. Ada hamasnya. So, Huruf ko itu kuat ya, kuat. Ko tidak ada nafas ya. Ko qiqu. Jadi yang naik itu makhrajnya huruf qaf ya. So so, seperti itu. susah, susah Ustazah, ya Allah. Nggak So, apa, latih ya, dilatih. nam. Enggak, mau Nah, dilanjut sama yang lain dulu ya. nggak langsung aja nanti diselesaikan. Soi, su. Coba dinaikkan pangkal lidahnya. So, si, su. Nanti dilatih ya, latihan untuk menaikkan pangkal lidah. Nanti boleh Japri Ana nanti ya, kalau mau disimak. Nanti Amin. Ana kirimkan juga ada videonya ya untuk huruf-huruf yang tebal itu. Nanti coba anti Japri ya. Nah, lanjut As, di sukun.
As, is, us. Hmm. So, si, su. Ya. Aso, isi, usu. So, sis, sisi, susu. Hmm. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Sempurnakan hamzah dan ain ya di isti'adzah. Au, au, a biasa ya hamzah, gitu, hafal. A'udzu Ya. billahi Baru masuk ain ya. A'udzu gitu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila fihim rihlatas sita'i wassoyib. Ila fihim, himnya ini yang H besar ya di tenggorokan bawah. Ila fihim rihlatasyita, rih ini pakai huruf H yang kecil ya, tipis halus ya. Rihlata, rihlatasyita, syita ini shin ya, tengah lidah ya. Rihlatasyita gitu ya. Nah, coba Ya. ulang lagi. Ila fihim rihlatas sita'i wassoyib. Nah, hati-hati jangan syoif. Ini makhrajnya sama dengan sin ya, tajam. Soif, soif. Nah, lagi ulangi. Salah semua ya. Ila fihim rihlatas sita'i wassoyib. Nah, barakallahu fiik ukhti. Nanti ke R ya, berarti ya huruf pod ini ditebalkan ya, ukhti Nani. Syukron Ustazah. Afwan. Selanjutnya ukhti Ais sudah bisa? Apa nyimak juga? Dibuka mic-nya ya, ukhti Ais. Nah, kalau gitu kita lanjut ya. Coba kita lanjut di huruf di makhraj yang terakhir ya dari al-lisan ya, yaitu dilihat di ini ya di kitabnya masing-masing ya, di makhraj berikutnya keluar dari punggung ujung lidah ya. Punggung ujung lidah pada posisi menempel di ujung dua gigi seri atas ya. Jadi punggung ujung lidahnya itu nempel di ujung gigi seri atas. Jadi dia hampir sama ya huruf-hurufnya itu dengan huruf yang atas ya. Hanya saja yang membedakan yang atas itu hurufnya tajam, sedangkan yang ini tidak tajam ya. Sin ya, sin, zai ya, yang bawah ini fa, jadi S juga ya. S hanya saja dia tidak tajam. Fa ya, fa. Kemudian za, ini juga Z ya. Nah, ada S, ada Z, cuman hanya tidak tajam seperti makhraj yang sebelumnya, huruf yang sebelumnya ya.
sa, za. Jadi huruf yang keluar sama juga ada 3. Dan yang terakhir itu adalah huruf lo, lo, ya. Nah, kita lihat di sini di layar. Nah, di sini dikatakan oleh Imam Ibnul Jazari eh, bahwasanya huruf makhraj berikutnya itu keluar dari ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Nah, kalau menurut Imam Ibnul Jazari, ujung lidahnya yang menempel di ujung gigi seri atas ini sama saja, ya, sama saja. Nah, jadi ini. Nah, ini kelihatan ya, kelihatan ya, ujung lidahnya atau punggung ujung lidahnya nempel di gigi seri atas, ya. Dan ketiga huruf ini dibagi menjadi 2 juga ya, dibagi menjadi 2. Huruf zal dan fa ini satu bagian, kemudian satu kelompok, kemudian dha ini sendiri. Nah, apa yang membedakan kira-kira dari ketiga huruf ini? Kenapa dibagi menjadi 2 bagian seperti ini? Ada yang tahu? Belum tahu, Ustazah. Nah, ini kemarin di makhraj sebelumnya juga ada ya sama seperti ini. Nah, ini ya. Nah, sebelumnya juga sama. Coba antum perhatikan baik-baik. Nah, kira-kira apa yang membedakan, yang kelihatan dari ketiga huruf ini? Sini ya, bedanya di sini. Nah, gitu. Di pangkal lidahnya. Jadi untuk huruf dha ini pangkal lidahnya naik. Kenapa? Karena dia huruf huruf yang tebal. Sudah tadi Anda sampaikan ya. Huruf tebal itu salah satu cirinya adalah dengan naiknya pangkal lidah. Sedangkan za dan sa, ya zal dan sa ini bukan termasuk huruf yang tebal. Dia termasuk huruf yang tipis. Makanya pangkal lidahnya ini tidak naik. Ya, seperti itu. Nah, kita langsung masuk di huruf zal, ya. Zal, jadi makhrajnya ujung lidahnya nempel di ujung gigi seri atas. Kemudian sifat, ya, sifat yang melekat eh, di huruf zal ini, ya, ketika kita mengucapkan hurufnya, za ini tidak punya aliran nafas. Jadi nafasnya tertahan. Ya, ketika mengucapkan hurufnya, ini nafas tertahan. Za, za, ya, tertahan. Tidak ada aliran nafas. Kemudian aliran suaranya mengalir, ya. Jadi tertahan aliran nafasnya, mengalir aliran suara. Jadi ketika sukun, ini zal ini dialirkan, ya, ketika sukun. Az, az. Jadi bukan cuma az, iz, uz, ya, tapi ngalir, ya. Sama seperti huruf zai, seperti huruf sin, ya, sama, ya. Az, az, ya, seperti itu. Dan coba kita langsung praktek aja eh, di pola, ya, di polanya. Za, zi, zu, az, iz, uz, za, zi, zu, azza, izi, uzu. Ya, jadi ketika tasdid, ya, tidak putus suaranya. Kenapa? Karena ada aliran suara, ya. Za, 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 zi, 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 zu, zu, zu. Ya, kemudian coba kita praktek di surah Al-Ma'un, ya, Al-Ma'un ayat kedua, ya, ayat 2 juga, ya.
Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi, ya, gitu ya. Enggak, di ayat 1 ya, ayat 1 2 kalau begitu ya. Ayat 1 dan 2 ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ya, dari situ. Kemudian fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Nah, silakan dari Uktina nih. Uktina nih dulu atau mau Ukti Mangga, Emma dulu? ya, mangga silakan. Ukti Emma. Ya, wes. Ukti Emma silakan. Ya Ustazah, Silakan. huruf za ya Ustazah. Nah, dal. Za, za, zi, zu, zu. Kurang ya. Az, iz, uz, Nah, za, zi, zu, azza, izi, uzu, zaza, zizi, zuzu. Lanjut Ustazah. lanjut. Apa Ustazah tadi surat apa ya? Surah Al-Ma'un ayat 1 dan 2. Bismillahir Bismillahirrahmanirrahim. Ro-nya ditasdid, naikkan suaranya. Hirla, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Nah, hati-hati bidin. Dalnya hati-hati jangan sampai ada nafas ya. Bidin. Biddin. Nah, Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. mm-mm. Fadzalikalladzi yad'ul yatim. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik ukhti Emma. Wafi barakallahu Nanti tinggal Ustazah, jazakallahu khairan. nanti tinggal disempurnakan ya untuk makhraj yang lain yang sudah dipelajari seperti ain itu sudah bagus ya, sudah ada aliran suaranya, tinggal disempurnakan lagi ya. Ya du'ul ya, tinggal dialih. Tadi sudah ada alirannya. Nah, Iya barakallahu fi. Ustazah. Wafi Lanjut ukti barakallahu. Nani. Bismillah. Ja, ji, ju, Huruf apa? z, Z ya, Z. za, Nah, za gitu ya. z, Za. zi, zi, zu, Nah, az, nah. iz, uz, Lagi ulangi. Az. Jangan adzah. Jangan ada itu ya pantulannya. Az. Jadi ngalir aja. Az. Iz. Uz. Ya, seperti itu. az, iz, uz, azza, za, zi, zu, Lagi azza, diletakkan ujung lidahnya letakkan di ujung gigi seri atas ya. Za.
zi, zu. ja, zi, Hmm, zu, ulang. Za, ya, letakkan di ja, ujung gigi. ja, zi, Bukan zu, ja, jangan ja, jangan ja. Z, Z ya, Z, Z. za, zi, Za. Hmm. ya Allah, za, zi, zu, Hmm. azza, izzi, uzzu, Nah, zaz, jaz, hati-hati. Za, za, za. zazzaza, zizzizi, juzuzu, Lagi. Zu, zu, zu. Hati-hati dia lari ya, lari ke gym. zuzuzu, Nah, gitu jadi nanti dilatih-latih terus Uktina ini ya, biar tidak lari-lari makhrajnya ya, ke ini ya, huruf. Hmm. sampai Lanjut, dengan lanjut Al-Ma'un ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minas syaiton Minasyaiton, shin ya. Minasyaitonir rajim. A'udzu A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Tengah lidah, tengah lidah, tengah lidah Bisayito Uktina nih. Minasya, minasya ya. Kemudian minas dialirkan, alirkan suaranya. Minasyaitonir rajim. minas syaitonir rajim. Berarti belum itu. Nirrajim. Jim, ini baru jim ya. Ya. Jim jangan zim lagi. Wah, jangan ketukar. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillah Nah, Bismillahirrahmanirrahim. ya, sinnya ini tajam Ar-Ra'd ya. Bismillahi, Bismillahi ini tajam ya. Sinnya. Bismillah Alirkan, alirkan uktina. Bismillahirrahmanirrahim. Ar- Rahmani, Rahmani. Ini juga ngalir ya, panjang ya. Bismillahirrahmani. Coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Ara'aitallazi yukazzibu biddin. Fazalikallazi yadu'ul yatim. Yadu'ul, yadu'ul. Fazalikallazi yadu'ul yatim. Nah, nanti dilatih ya huruf-huruf yang masih sulit itu dilatih ya. Nah, Nah, syukur saja. Ukti Ais. Nah, barakallahu fiik Ukti Nani. Ukti Ais, silakan. Ada? Tidak ada? Ukti Ais, nah, kita cukupkan dulu ya akhwat ya sampai di huruf zal. Insya Allah di pertemuan akan datang kita lanjut di huruf fa dan juga huruf vo ya. Insya Allah. Ada yang mau ditanyakan mungkin silakan. Apaan Ustazah, Hmm. kalau mau itu teh apa?
yang lidahnya dinaikin ke atas kayak huruf sode, gimanain, aduh bingung. Yang diangkat apa yang Ini insya Allah nanti ujung lidah yang belakang pangkal lidahnya. Nanti ya. insya Allah Ana kirimkan ada videonya. Insya Allah Ana kirimkan di grup nanti ya. Karena Nah, ini syukron harus Ustazah. Ana perlihatkan ya, kalau cuma dijelaskan gitu nanti takutnya nggak paham, atau mungkin beda yang Ana sampaikan dengan yang anti pahami, itu nanti beda. Nanti insya Allah Ana kirimkan videonya ya. Ya. Jadi tapi Nah, kuncinya untuk menaikkan pangkal lidah itu di huruf qaf-nya dulu diperbaiki. Jadi kalau sudah benar penyebutan ya huruf qaf-nya, q ya. Nah, ini insya Allah menaikkan pangkal lidah ini bisa dipahami ya. nah, Ustazah. Nah, insya Syukron Allah yakin. kan Anda untuk dikirim ya di grup ya Ukti Nani. Ustazah. Nah, ada lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan ya untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa untuk selalu dimurojaah ya untuk semua huruf-huruf ya, karena kita sudah masuk di akhir dari lisan ya. Insya Allah nanti di beberapa pertemuan mungkin kita sudah di asyafatan atau bibir. Ini sudah mau selesai nanti bagian bahasan mengenai makharijul huruf ya. Insya Allah setelah kita bahas ya makharijul huruf, mungkin kita latihan dulu ya bacaan Al-Quran beberapa kali mungkin sekitar 3 kali pertemuan atau 4 kali pertemuan ya. Coba kita talaki ya. Ini untuk latihan bacaan Al-Qurannya sesuai dengan makhraj ya. Insya Allah kalau sudah selesai di pembahasan makharijul huruf. Nah, kalau sudah selesai di situ mungkin kita adakan imtihan ya. Imtihan itu ujian ya. Nah, ini nggak ini ya. Ujiannya ini sifatnya hanya sebagai eh apa ya? Tidak mempengaruhi ya, tidak mempengaruhi Antuna lanjut apa tidak. Ini hanya melihat sampai sejauh mana aja Antuna bisa memahami apa yang Ana sampaikan ya. Kalau misalnya masih ada yang banyak begitu ya, yang masih kurang paham, biar Anda bisa memperbaiki gitu ya. Bisa eh, ini apa caranya Anda bagaimana, yaitu PR ya, berarti ya PR buat Ana bagaimana caranya agar Antuna itu bisa paham gitu ya dengan materi yang sudah Ana sampaikan, terutama prakteknya ya seperti itu. Ya, ya. Nah, kita cukupkan dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, dan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.